Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, termasuk di situ nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, kita masuk pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-30 ya. Betul, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Betul 30 ya? Ya, silakan dibuka. Boleh ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana di situ. Ya. Sini tulisannya lain. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
Innal ladzina amanu, inna sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal soleh, berbuat baik. Amal itu artinya berbuat, melakukan, mengerjakan as-shalihat, kebaikan-kebaikan. Inna, sesungguhnya kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. La nudhi'u, tidak menyia-nyiakan. Kami tidak akan menyia-nyiakan ajra, pahala, ganjaran. Al-ajr itu pahala, ganjaran, atau ongkos juga bisa disebutkan ajr. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala man ahsana amala, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ahsana amala, amalan-amalan yang mereka lakukan dengan baik. Ahsan, kalau hasan itu baik, tapi ahsan yang lebih baik. Jadi ahsana yuhsinu, melakukan kebaikan. Jadi kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan amalan-amalan yang baik. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Ulaika, mereka, lahum, untuk mereka, jannatu 'adn, surga-surga 'adn, tajri, yang mengalir, min tahtihim, dari bawah mereka, al-anhar, maksudnya mereka itu apa? Dari bawah surga-surga mereka, al-anhar, sungai-sungai. Nahrun, jamaknya anhar. Jadi anhar itu bentuk plural atau jamak dari nahrun. Yuhallawna fiha, dihiasi di dalam surga tersebut, dari kata ahalla yuhillu yuhallaw, dihiasi. Fiha, di dalam surga, min asawiro, berupa kalung-kalung, min dahabin, dari emas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagaimana gambaran surga, yang biasanya kalau disebut emas itu barang yang sangat berharga, sehingga orang akan terbelalak, oh di sana surga banyak emas deh. Jadi dihiasi di dalam surga itu berupa kalung-kalung yang terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Wa yalbasu, dan mereka berpakaian atau memakai thiyaban, pakaian. Yalbas itu memakai, thiyaban pakaian. Khudran, berwarna hijau. Min sundusin wa istabraq. Pakaian itu dari sutra yang halus, wa istabraq, dan sutra yang tebal. Muttaqiina fiha, mereka duduk sambil bersenderan. Nanti akan dijelaskan apa artinya muttaqiin. Mereka berduduk sambil bersenderan di dalam surga tersebut. Alal araik, di atas dipan-dipan mereka. Ini gambaran. Biasa orang kalau lagi rileks itu sambil nyenderan, sambil ngipas, itu kan apa gambaran. Jadi artinya surga itu tempat rileks gitu. Enggak, bukan sebuah beban gitu. Kan orang gambarannya kalau lagi apa? Lagi nyenderan sambil itu apa? Kayaknya orang ngipas dulu deh. Nah, emang santai gitu. Jadi di surga itu tidak ada beban gitu. Jadi Allah SWT gambarkan tentang bagaimana orang sana apa? Enggak ada beban gitu. Kenapa? Karena mereka santai, enjoy, dan di atas dipan-dipan. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqat. Surga itu kata Allah Subhanahu wa taala nikmat thawab, sebaik-baik pahala. As-thawab, pahala. Kalau sabun, pakaian, baju. Tapi kalau thawab, pahala. Jadi surga itu tempat sebaik-baik pahala. Artinya apa? Bahwa surga itu balasan ganjaran orang yang melakukan kebaikan, dan kebaikan itu pahalanya diberikan berupa apa? Al-jannah, surga. Wa hasunat murtafaqat, dan surga juga sebaik-baik tempat tinggal. Kata-kata murtafaq, tempat tinggal. Hasunat, baik. Jamaah sekalian rahmatullah, sebelumnya kita
di dalam Al-Quran telah membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tempatnya orang-orang kafir. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya kami telah mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim. Yang dimaksud zalim di sini adalah al-kafiruna billahi wa rasulihi wa kitabihi. Mereka yang kufur, yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya serta kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan naran, api neraka yang azabnya itu meliputi dirinya. Artinya apa? Enggak keluar itu azab, cuma dia yang panasan gitu. Dan itu seluruh tubuh. Bukan apa? Bukan kayak orang cantengan. Kalau cantengan kan cuma apa? Jempolnya doang sakit. Ini semuanya gitu. Terkena apa? Yang dirasakan apa? Semuanya. Dan mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut. Kali melarikan diri gitu dari apa? Dari neraka nggak bisa. Kenapa? Karena ahata suradiquha, jadi diliputi, dipagari dengan begitu tebal pagarnya, temboknya. Dan ketika mereka minta minum, mereka pun diberikan minum seperti minuman besi yang meleleh. Keten, tahu nggak ten? Pernah ngelihat aspal dimasak nggak? Dua itu kan ten, aspal yang hitam. Kemudian kena kita kira-kira panas apa enggak tuh? Melepuh gitu. Jadi itulah gambarannya betapa dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika mereka mau minum, belum masuk ke mulut mereka, mukanya udah angus. Saking panasnya, bayangkan. Saking apa? Panasnya. Dan itu adalah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat tinggal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang beriman nanti. Nah, ini menjelaskan bahwa Al-Quran menceritakan, mengkisahkan pada kita memiliki kisah yang seimbang. Di mana saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang orang-orang kafir, maka juga di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang orang-orang mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang surga, maka di sana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu akan berbicara tentang neraka atau kebalikannya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya neraka, maka di sana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang bagaimana nikmatnya surga. Ini yang disebut keseimbangan di dalam menyampaikan. Maka kata para ulama tafsir, jumlah al-jannah dengan an-nar itu jumlahnya sama dengan Al-Quran. Jumlah ad-dunya wal akhirah itu sama jumlahnya. Karena selalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang dunia, maka di sana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang surga, di sana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang neraka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang iman, maka di sana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang al-kufru, yaitu keseimbangan. Nah, di sini yang disebut dengan adanya rasa khauf dan roja. Di mana kita harus sebenarnya memiliki khauf dan roja. Kita takut kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita di sana ada pengharapan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau orang hanya khauf saja, khauf takut aja, nggak bisa ngapa-ngapain dia, akan menjadi orang yang putus asa. Akan menjadi orang yang putus asa. Kenapa? Takut doang. Sehingga ketika diperintahkan untuk apa? Bertaubat, udah mau masuk neraka, mau diapain lagi? Padahal di sana ada roja, di mana di sana ada jalan untuk kita bertobat. Dengan kita bertobat ada harapan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak menjadi orang yang putus asa. Dengan apa? Dengan roja. Maka di dalam ibadah saya katakan hendaknya kita memiliki 3 rukun dalam ibadah. Yang pertama al-mahabbah, hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beribadah, kenapa kita sholat? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sembah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesusah apapun, sesulit apapun, sesibuk apapun, kita akan berusaha untuk senantiasa melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala, karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak ada rasa mahabbah, biasa-biasa aja kita. Udah ajan, biasa aja. Kenapa? Enggak ada rasa rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Rindunya seorang mukmin pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Kita menjadi orang-orang yang khauf. Kita cinta pada Allah SWT, tapi juga kita takut terhadap azabnya. Makanya kita melaksanakan perintahnya. Kenapa? Jangan sampai kita diazab oleh orang yang kita cintai, yaitu Allah SWT. Jadi kita takut. Boleh nggak kita beribadah karena takut kepada api nerakanya, ketakutan azabnya? Boleh. Boleh. Tapi juga bukan hanya sebatas takut, tapi di sana ada roja, khauf, agar kita tidak menjadi orang yang putus asa. Banyak kan orang-orang yang putus asa karena dia hanya merasa takut saja, sehingga disuruh untuk bertaubat nggak mau. Kenapa? Udah kadung deh, mau diapain lagi begini? Udah kebanyakan dosa, mau ngapain lagi? Padahal di sana ada jalan keluar untuk bisa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Roja. Sehingga apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Boleh tak kita beribadah karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala? Boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan Allah ancam, barang siapa yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beribadah kepadanya, dia akan disediakan api neraka. Tapi barang siapa yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya kita beribadah karena mahabbah dan lillah ta'ala. Esensinya itu. Pada akhirnya kita beribadah kenapa? Allah Subhanahu wa taala li'ajlillah. Karena khawatir mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak beribadah. Dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga esensi dari ibadah itu apa? Lillahi ta'ala yabtaghuna wajh Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina amanu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana tempatnya orang-orang kafir berupa neraka yang begitu dahsyat azabnya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sedangkan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Enggak disia-siain sedikit apapun amal yang kita lakukan, enggak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat dalam beramal itu kita memiliki dua syarat. Apa itu? Pertama, al-ikhlas, yang kedua, ittiba. Kalau kita memenuhi dua hal ini, Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan amal kita, walaupun orang menganggap itu amalan sedikit. Karena disebutkan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah atau wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 60 atau lebih dari 70 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maksudnya bertauhid, beriman. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan yang paling rendah cabangnya adalah memindahkan duri dari jalan. Duri dari jalan, ketika kita lihat ada duri, ini contohnya, bukan hanya duri aja. Jangan sampai kita lihat kan hadisnya duri, tapi di situ beling, udah beling sih bukan duri. Itu contohnya. Artinya apa? Baik duri, ada beling, ada paku, ada kulit pisang. Kita singkirin. Dan itu termasuk bagian dari tanda-tanda orang beriman, di mana dia tidak mau saudaranya itu terpleset berbahaya, diselamatkan orang lain. Bukan hanya saudaranya saja mungkin yang jalan situ, orang-orang apa? Yang lain juga bisa. Non muslim apa? Orang kafir, tapi kita sudah menyelamatkan jiwa. Dan itu termasuk bagian dari amalan yang mungkin dianggap oleh orang itu enteng, kecil. Cuma mindahin orang.
duri lagi atau beling. Itu pun kadang-kadang nggak pakai tangan, ditendang pakai kaki si kiri biar apa? Biar nggak kepleset orang. Tapi dia dapat pahala, walaupun dianggap apa kecil. Apalagi amalannya besar. Itu semuanya tidak disia-siakan oleh Allah SWT. Maksudnya apa? Akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap enteng amalan yang dilakukan oleh manusia. Jadi jangan dianggap apa? Enteng. Bisa jadi itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itulah yang menyebabkan dia untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah walau apa namanya? Di dalam apa? Takutlah kepada Allah ya. Walaupun dengan sepotong apa? Korma kan sepotong. Biasanya kita kalau makan korma kan satu, ini sepotong kita kasih orang. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan yang lainnya gitu. Maka jangan kita enteng-entengin amalan. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itu kata Allah SWT bagi mereka surga. Kata-kata jannat itu adalah bentuk plural, bentuk jamak. Artinya begitu banyak surga yang diberikan oleh Allah yang disebut dengan jannatu 'adn. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, menggambarkan bahwa di surga itu enggak kekeringan. Orang kan biasanya kalau mencari sebuah tempat yang dicari apa dulu? Di situ ada kira-kira ada air apa enggak ya gitu. Jadi Allah SWT Maha tahu betul bagaimana kebutuhan manusia. Makanya digambarkan surga itu enggak kering, enggak tandus. Di sana ada sungai-sungai yang senantiasa mengalir. Karena biasanya orang kalau sudah berbicara tentang air, maka di sana ada sumber kehidupan. Maka Allah SWT juga ceritakan di surga itu ada sungai yang mengalir. Maka ketika kita hidup di dunia cari tempat, misalnya gimana airnya enak apa enggak? Lalu airnya apa? Tawar apa enggak? Asin apa enggak? Lalu ada macam-macam lagi. Maka Allah SWT gambarkan surga juga begitu. Di sana apa? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Agar apa? Agar manusia tertarik terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT menggambarkan surga sesuai dengan gambaran yang dibayangkan oleh manusia, agar mereka paham terhadap apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran untuk manusia. Al-Quran untuk apa? Untuk manusia. Dan di surga kata Allah SWT, yuhallawna fiha. Di sana dihiasi di dalam surga bihain fil jannah min asawira min dhahab. Kalung-kalung yang dari emas. Kita lihat bagaimana gambaran yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Jadi kata Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang halul asqiya, orang-orang yang merugi kemarin, di mana mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut bidzikris su'ada. Allah menceritakan tentang orang-orang yang su'ada, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sa'idah, beruntung. Siapa mereka yang beriman kepada Allah, wa sadaqal mursalin, dan membenarkan para rasul. Artinya membenarkan para rasul, beriman kepada rasulnya dan dengan apa yang disampaikan oleh para rasul. Kemudian setelah beriman, dia amalkan apa yang diperintahkan oleh rasul mereka, berupa al-a'malus shalihah, berupa amalan-amalan yang soleh. Maka falahum jannatu 'adn, maka bagi mereka adalah surga 'adn. Surga 'adn. Eden kalau bahasa apa? Inggris apa? Paradis Eden. Jadi surga 'adn. Disebut 'adn kenapa? Wala 'adn, kata apa? Ibnu Katsir, al-iqamah, tempat tinggal. Jadi surga itulah tempat tinggal, di mana kita akan bertempat tinggal. Orang-orang mukmin akan bertempat tinggal apa? Di surga. Yang surga itu tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Dari bawah surga itu, di bawah tempat-tempat kita, di bawah apa? Tempat-tempat tinggal kita, rumah-rumah kita, itu di sana ada air yang mengalir. Jadi kita nggak pakai sibuk lagi untuk nyari apa? Air di sana. Nggak perlu pakai ngacek dulu Pakai apa? Pakai selang, harus pakai apa? Macam-macam gitu ya. Saya nggak mau nyebutin merek.
Ya. Jadi pokoknya apa? Ditancapin gitu ya, biar keluar air gitu ya. Pakai mesin gitu. Gitu Pak. Enggak pakai repot-repot lagi, pokoknya air langsung apa mengalir. Ini menandakan betapa nikmatnya surga. Betapa apa? Nikmatnya surga. Yang tidak menyibukkan kita untuk nyari-nyari dulu. Kita ada sungai, tapi kita kan harus datang dulu ke sungai. Harus ngambil dulu, nyeblok dulu, pakai apa dulu, macam-macam. Tapi sana tinggal nyerok aja. Dan sungainya pun macam-macam. Bukan sungai yang biasa kita lihat saja di dunia, tapi di sana ada Nahrul Laban, sungai susu, mau mandi susu juga terus silahkan. Nahrul asal, sungai madu, silahkan mau mandi apa? Air madu silahkan. Jadi Nahrul Khamar, sungai Khamar, bayangkan. Ustaz tadi kalau kebanyakan minum khamar kita mabok, sana nggak bisa mabok. Di dunia iya. Kok di sana boleh? Di sana di surga tempat nikmat, sehingga tidak ada larangan di sana. Namanya juga apa? Tempat nikmat. Kemudian kata Fir'aun di dalam apa? Ayat lain, wa hadhil anhar tajri min tahti. Apakah sungai-sungai ini akan mengalir di bawahku? Ya. Jadi Fir'aun itu mempertanyakan tentang bagaimana surga nanti. Kemudian yuhallawna fiha. Yuhallawna ay minal hilyah, maksudnya dihiasi. Jadi surga itu tempat yang indah dengan pemandangan yang indah yang membuat mata kita melihatnya menjadi apa? Indah. Jadi kalau kita nengok sana dengan kiri, nggak ada tempat-tempat yang sumpah gitu. Beda dengan di dunia. Ada tempat indah tapi kita keluar aja langsung lihat apa. Dan harum baunya. Kalau di dunia kan ada tempat yang wangi, tapi ketika kita keluar aja udah mulai ada bau apa, macam-macam bau. Nggak enak lah gitu. Tapi di sana apa? Harum. Jadi surga itu tempat yang harum apa? Karena tempat nikmat. Yuhallawna fiha, dihiasi fiha di surga tersebut min asawir min dhahab, berupa kalung-kalung dari emas. Maksudnya apa? Kalung-kalung dari emas ini menandakan orang itu kan biasanya kalau disebut emas, pertama barang yang berharga. Yang kedua harganya nggak pernah turun di dunia kan? Coba deh, harga emas apa? Pernah turun nggak? Selalu naik gitu. Dan yang ketiga menjadi perhiasan yang membanggakan di dunia kan? Maka di sana juga Allah SWT gambarkan bagaimana emas menjadi hiasan surga. Menjadi apa? Hiasan surga. Berapa karat Ustaz Allah alam deh. Di sana nggak pakai nyebut-nyebut karat lagi deh. Pokoknya emas di sebenarnya. Kemudian walu'lu'an, di dalam apa? Ayat lain disebutkan walu'lu'an walibasuhum fiha harir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam surga itu banyak mutiara, emas, mutiara, intan, berlian, yang dimana di dunia itu apa? Barang berharga, barang yang dimana orang kalau punya ini apa? Menjadi sebuah kenikmatan, ada rasa kenikmatan. Maka di sana apa? Allah SWT gambarkan walu'lu'an, mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka itu dari harir, dari sutra. Makanya ketika di dunia Allah SWT bagi kita laki-laki apa? Haram pakai sutra, tapi nanti di akhirat enggak. Kita diharapkan untuk minum khamar walaupun enggak mabuk. Qaliluhu wa katsiruhu sawa. Sedikit dan banyaknya sama. Nanti di akhirat enggak ada lagi. Kenapa? Karena akhirat itu bukan tempat lagi apa? Larangan, enggak ada larangan. Karena di sana adalah darul jaza, tempat balasan. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat kita beramal, wal akhiratu darul jaza. Dan akhir itu tempat di mana kita akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kita melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika kita melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Enggak ketukar amalan kita. Dan tidak ketukar antara amalan seorang dengan orang lain. Kenapa? Karena sudah tercatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Jadi di mana saja kita berada, maka di sana ada malaikat-malaikat yang mencatat apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, baik di tempat ramai, di tempat umum maupun di tempat sepi, sunyi, walaupun keluarga kita nggak tahu. Tapi di sana ada malaikat Allah SWT yang mencatat.
Jadi kalau kita dalam kamarnya nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada keluarga kita, hati-hati tuh. Nggak ada orang melakukan apa? Buka HP dia enggak. Di sana ada malaikat yang mencatat kita, hati-hati. Makanya apa? Disinilah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Kenapa? Dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mendolimi dari balasan tersebut. Yang sedikit dibalas, yang banyak dibalas semuanya. Kalau yang cuma amalannya besar-besar banget dibalas enggak, yang sedikit pun dibalas. Jadi bukan hanya yang besar-besar, yang haji, yang pakai nyetornya puluhan juta, yang umroh gitu juga, yang sedekah enggak, yang kecil-kecil enggak. Yang dianggap gampang, kita beri salam gampang enggak? Itu dicatat. Assalamualaikum kita apa? Dicatat. Kita masuk masjid, kita baca doa. Kita keluar masjid baca doa. Doa dicatat enggak? Jadi amalan orang-orang yang beriman itu sebetulnya 24 jam itu banyak pahala. Tapi juga di sana ada dosa, hati-hati. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa berpahala. Dari mulai kita bangun tidur aja, kita baca alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Dapat pahala enggak? Dapat. Kenapa? Itu ibadah. Bayangkan, kita apa? Bangun tidur, kita berwudu, kita sholat sunnah fajar umpamanya, dapat pahala. Jadi setiap apa? 24 jam. Maka itu yang disebut dengan kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah. Liwahiduna fil ibadah, agar mereka mau mentauhidkan aku di dalam ibadah. Artinya apa? Orang beriman dalam melakukan apa saja itu akan menjadi nilai ibadah kalau dia niatkan ibadah. Kemudian disebutkan lagi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Dan mereka juga berpakaian yang berwarna hijau. Pada apa? Hijau. Wallahu a'lam gimana itu? Apakah hijaunya gimana? Apakah hijau daun? Hijau botol? Hijau macam-macam lah. Pokoknya apa? Disebutkan sini apa? Berwarna hijau. Dari sundusin wa istabrak. Dari sutra tipis dan sutra tebal. Ini menandakan di sana itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barang-barang yang sangat berharga, yang di dunia mungkin orang akan melihat orang pakai ini terbelalak. Wah, ini orang hebat banget pakai sutra. Tapi di sana apa? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan memang bahannya pada sutra. Pasundus kata Ibnu Katsir, libasu rifakin. Jadi sundus itu adalah sutra halus tipis ya. Dan seperti gamis ya. Adapun istabrak itu sutra tebal. Yang juga apa? Halus, tipis apa? Ini enggak kesan gitu. Itu apa? Istabrak. Muttaqi'ina fiha 'alal araik. Mereka muttaqi'in, duduk-duduk bersandaran di dalam surga di atas dipan-dipan. Di sini disebutkan kata-kata muttaqi'in apa sih? Ada yang mengartikan duduk sambil bersandar. Di mana itu merupakan simbol orang yang santai. Orang kalau santai gimana? Relax gitu, lagi enjoy dia. Duduk sambil santai kan gitu ya, sambil sandaran santai ya. Tapi kalau gini itu kayaknya punya beban banget duduk gitu. Ya. Tapi kalau lagi santai, apalagi ngipas gitu, karena santai banget ya. Kayaknya nggak punya beban gitu. Ini gambaran maksud saya. Tapi juga ada juga yang mengartikan al-ittika kila al-ittija. Apa tidak? Berbaring. Ya orang berbaring itu santai, nggak punya beban gitu ya. Kemudian wakila at-tarabbu fil julus. Dia bersila. Ya orang bersila. Ada orang bersila kan santai gitu ya, sambil zikir, subhanallah, bersila gitu. Itu juga santai. Artinya apa? Gambaran bagaimana apa? Rileksnya orang di dalam apa? Surga. Nggak memiliki apa? Beban apa-apa, nggak mikir apa-apaan. Orang kalau duduk punya pikiran, itu lain duduk gitu. Apalagi kalau di pengajian duduk punya diam gitu. Berarti dia apa? Punya beban untuk biar. Di dalam surga nggak begitu itu. Rileks, santai. Gitu. Kenapa? Emang nggak punya beban. Di sana apa? Allah berikan nikmat apa saja. Nikmat duduk, nikmat berdiri, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum. Lalu Ustaz kan kita habis minum haudnya Rasul. Saat dimana Rasulullah apa? Memanggil umatnya ummati.
haudi umatku ini apa? Minuman. Lalu ada orang yang masuk ingin minum, lalu dihela oleh Allah SWT. Jangan. Kata Rasul, ummati, dia umatku bukan. Innaka la ta'lamu, sendiri kau tidak tahu bagaimana setelah kematian engkau ya Rasul. Muhammad, engkau tidak tahu kalau dia apa? Tidak melakukan apa? Menghidupkan sunnah. Jadi engkau tidak tahu bagaimana dia mengaku sebagai umat doang gitu. Makanya enggak dikasih minum. Jadi yang bisa minum haud Rasul apa? Ummatul ijabah, umat yang diterima sebagai umat Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam hadis, man syariba syurbatan la yatma'u abadan. Barang siapa yang sekali minum, la yatma'u abadan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi dengan minumnya satu kali teguk, tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian ngapain dia minum di surga dan makan di surga? Kan dia nggak haus, tinggal lapar. Dia diminum di surga, makan di surga karena ingin menikmati nikmat minum dan menikmati nikmat makan. Makanya kalau dia minum di surga, berapa kali pun dia minum, gelas lodong apa tuh, gak gelas lodong Pak? Saya orang tahu itu gelas lodong tuh gede banget. Dengan macam-macam minuman, habis minum jus, minum ini, itu nggak akan begah Pak. Hampir nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang apa? Di sana biasa saja gitu, nggak kayak mati kencing. Dia makan sebanyak-banyaknya, nggak kekenyangan, nggak sampai mungkin kebanyakan makan kolesterol kali atau dari ini, nggak ada begitu sana. Kenapa? Karena memang di surga tempat nikmat. Ketika kita minum, Allah berikan nikmat minum. Ketika kita makan, Allah berikan tempat makan. Sehingga ketika kita minum bukan karena kita haus. Ketika kita makan, kata para ulama, bukan karena kita apa? Lapar. Kenapa? Karena di sana tidak ada istilah haus, tidak lapar. Sebab kalau ada istilah haus, lapar, berarti bukan tempat nikmat dong, kan gitu. Di sini apa? Penjelasan para ulama tentang bagaimana gambaran surga. Kemudian disebutkan dalam hadis, ya, amma ana fala aqulu muttaqian. Adapun saya, kata Rasulullah, saya tidak makan sambil bersender. Makanya kata Rasulullah, kalau makan enggak sender. Sebenarnya kan gitu. Makan kita enggak boleh sender, senderan sambil makan itu. Dan paling enggak Pak, setengah begini ya. Itu Pak ada sunnahnya. Jadi apa? Tidak nyenderan sambil makan enggak. Gitu. Maka kata Rasulullah, amma ana fala aqulu muttaqian. Kemudian kata-kata al-araik yang diartikan di atas dipan-dipan. Maksudnya apa? Al-araik itu adalah as-sarir tahtal hajrati. Jadi dipan-dipan yang pakai, kalau zaman dulu ada kelambunya, itu gak kelambu. Tahu? Kalau sekarang itu apa? Pada kenal gak kelambu. Jadi yang namanya kelambu itu gambaran di mana kita betul-betul tidur nggak pakai nyamuk ya. Nyamuk nggak masuk ya. Dan biasanya kalau kamar pengantin itu pakai kelambu gitu ya. Jadi tempat yang indah, yang nyaman, gitu. Nggak ada yang ganggu, itu apa? Kelambu. Maka Allah SWT gambarkan, ya, al-ara itu adalah apa? Tempat tidur yang muttaqiin, dipan-dipan yang dikelambui, yang sebagaimana manusia memahami tentang hal tersebut. Ya. Disebutkan oleh apa? Ibnu Katsir. Al-araik, ya, seperti itu. Dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala, ni'mas sawabu wa hasunat murtafaqa. Kata Ibnu Katsir. Itulah surga sebaik-baik tempat, nikmatil jannatu sawaban ala amalihim. Jadi sebaik-baik pahala orang yang beramal itu adalah surga. Hasil pahala orang yang beramal itu sebaik-baiknya apa? Surga. Itulah orang-orang yang menang. Kemudian wahasunat murtabaqah, dan sebaik-baik tempat tinggal, hasunat manzilan wa maqilan wa maqaman. Sebaik-baik rumah, sebaik-baik tempat tetap, dan sebaik-baik tempat tinggal itu adalah surga. Sedangkan neraka bi'sas syawabu wa hasunat murtabaqah. Seburuk-buruk minuman, seburuk-buruk makanan, dan seburuk-buruk tempat tinggal adalah apa? Neraka. Dan itulah kata Allah SWT, disebutkan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itu akan dibalas tempat tinggal yang indah dengan sebab kesabaran mereka. Jadi mereka hidup di dunia dengan kesabaran dalam melakukan ibadah, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala,
Sabar saat dia menghadapi musibah, kan ada 3 sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala balas mereka di surga, wa yulqawna biha tahiyatan wa salama, dan mereka akan disambut dengan tahiyah, dengan sambutan yang enak, yang bagus, wasalaman, dan keselamatan, sambutan yang sangat mesra ketika masuk ke dalam surga. Khalidina fiha, itulah tempat yang kekal, yang selama-lamanya, unlimited. Tinggal di surga kapan? Unlimited, kita nggak tahu sampai kapan. Pokoknya khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama, itulah sebaik-baik tempat tinggal dan tempat di mana dia akan menetap. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita tulis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.